Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Prodi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Saya akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi, Topik 2, Prinsip Penginderaan Jauh Optis, Segmen 3, Sistem Penginderaan Jauh. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai komponen penginderaan jauh. Ada 8 komponen di dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber radiasi, di mana tanpa sumber radiasi, maka penginderaan jauh tidak bisa bekerja. Yang kedua, ada PET. PET atau saluran atau perambatan atau media merambat dari gelombang elektromagnetik yang digunakan oleh sensor ataupun yang diberikan oleh sumber energi di sini. Yang ketiga, komponen penginderaan jauh lainnya adalah interaksi. Interaksi di sini maksudnya adalah interaksi antara gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh sumber dengan objek yang ada di permukaan. Inilah kata kunci begitu ya pada saat kita akan mendefinisikan objek, di mana objek harus berinteraksi terlebih dahulu. Kemudian interaksi objek ini, interaksi elektromagnetik dengan objek ini, kemudian dilakukan perekaman oleh sensor. Itu menjadi komponen yang keempat atau perekaman. Setelah terjadinya proses perekaman, komponen selanjutnya adalah transmisi. Karena pada umumnya sensor itu ada di udara atau di luar angkasa. Sehingga di situ perlu proses transmisi untuk bisa mencapai ke bumi atau ke stasiun yang ada di bumi. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan proses pra-pemrosesan. Biasanya di stasiun bumi, data tidak langsung disebarkan, tapi diproses terlebih dahulu sehingga bisa digunakan oleh pengguna dengan mudah. Disitulah kemudian data diteruskan untuk diproses oleh masing-masing pengguna atau didistribusikan ke setiap orang yang membutuhkannya. Setelah itu, setiap pengguna melakukan pendeteksian dan pemrosesan lebih lanjut dan analisis. Di situ, setiap pengguna kemudian menghasilkan produk akhir sebagai komponen yang ke-8. Inilah 8 komponen penginderaan jauh yang harus ada dari sumber sampai ke produk akhirnya, biasanya berupa peta atau citra yang sudah diinterpretasi. Dari 8 komponen yang dijelaskan sebelumnya, komponen yang kedua, yaitu PET, memegang peranan yang sangat penting di dalam penginderaan jauh optis. PET atau media rambat dari gelombang elektromagnetik yang terkait dengan optik sensor atau sensor optis, ini terkait dengan pengaruh atmosfer. Atmosfer akan memantulkan radiasi matahari atau radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda di permukaan bumi sebelum sensor mendeteksinya. Mengapa bisa terjadi? Karena di atmosfer itu terdiri dari molekul nitrogen, oksigen, uap air, dan partikel berupa aerosol seperti debu, jelaga, tetesan air, dan kristal es. Partikel-partikel ini atau molekul-molekul ini menyebabkan pantulan dari sumber ataupun dari objek akan terganggu. Sehingga hamburan dan penyerapan yang terjadi di atmosfer ini bisa menyebabkan pelemahan radiasi matahari sebelum sampai ke permukaan, atau sebaliknya, radiasi atau refleksi dari objek di permukaan sebelum sampai ke sensor. Berikut ilustrasi sederhana terkait dengan PET yang dijelaskan pada slide sebelumnya, di mana di situ ada sumber gelombang elektromagnetik, misalnya matahari, memberikan radiasi terhadap objek-objek yang di permukaan, kemudian objek-objek tersebut berinteraksi dengan gelombang yang datang, kemudian memberikan sinar radiasi ataupun refleksi kepada sensor. Di sini dalam kondisi normal, tetapi pada saat ada gangguan di atmosfer, maka signal yang diberikan oleh sensor bukan lagi signal sebenarnya. Ini merupakan kata kunci di dalam penginderaan jauh optis, di mana kita harus betul-betul waspada terhadap gangguan yang terjadi di atmosfer, sehingga proses pendeteksian tidak keliru atau tidak salah. Disitulah nanti kita akan bahas bagaimana kita mengeliminir
faktor-faktor yang terkait dengan atmosfer, dan ini merupakan koreksi yang perlu dilakukan sebelum analisis citra optis untuk bisa dilakukan. Demikian penginderaan jauh geologi, kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.